Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi eksplorasi konsep, yaitu refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik, sesuai dengan tujuan pendidikan, harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, saya dapat menjelaskan bahwa sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, maka anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, yang mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit yang kurang baik, maka ia akan tetap tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah bibit yang berkualitas sangat baik, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang cukup, serta tangan dingin Pak Tani, maka bibit jagung itu akan tumbuh tapi tidak akan optimal. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut akan terwujud apabila 1. Guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Selanjutnya yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru, baik secara individu maupun per kelompok. Nah, demikianlah Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang bisa memerdekakan siswa kita. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.